Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita lihat salah satu keunikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan kita tahu ketika diturunkan secara sekaligus ya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah ke langit dunia itu sekaligus 30 juz sudah diturunkan oleh Allah di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia ke baginda Rasulullah SAW itu berangsur-angsur. Kita tahu ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat yang pertama, 5 ayat pertama diturunkan. Kemudian terus itu ya sampai lengkap ada Makkiyah, ada Madaniyah. Namun ternyata ketika sudah sempurna diturunkan ya ke bumi, urutannya tidak seperti urutan penurunan. Beda gitu ya. Al-Baqarah yang kita tahu ini adalah surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah selama 10 tahun itu diturunkan surat Al-Baqarah. Tapi kita baca di awal setelah Al-Fatihah gitu ya. Nah ini kan ada keunikan dan ada rahasia tersendiri. Termasuk gaya bercerita Al-Quran yang seolah-olah tidak beraturan. Ya, seolah-olah ya. Padahal di situ banyak sekali ya hikmah-hikmahnya. Termasuk bagaimana ketika orang itu baca Quran atau berusaha mencari solusi dari Quran, kemudian dia buka secara random, secara acak, kalau dia tujuannya ya minta kepada Allah petunjuk, ya minta solusi, itu bakal bakal Allah bimbing ya. Yang dibuka itu pas ya menjadi solusinya. Begitu juga ketika kita membaca atau mengkaji Al-Quran, biasanya kita bingung ya, dibuat bingung oleh setan. Aduh dari mana ya mulainya gitu. Silahkan dari mana saja. Karena Al-Quran itu akan terus berkaitan gitu. Jadi bukan berarti An-Nas itu adalah endingnya Al-Quran. Karena kalau kita baca surat An-Nas, kemudian kembali ke surat Al-Fatihah, itu akan kita temukan hubungan yang sangat erat. Korelasinya sangat kuat. Nah, saya coba sebutkan sedikit saja. Jadi di surat An-Nas itu kan berisi tentang isti'adah, permohonan perlindungan. A'udhu, meminta perlindungan kepada Allah. Isti'adah isinya. Sedangkan di Al-Fatihah, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah. Isinya pertolongan. Jadi ini kan dua hal yang sangat kita butuhkan. Paket gitu. Saat kita offensif gitu ya, kita melakukan aksi, melakukan suatu amal, memang kita membutuhkan pertolongan. Sedangkan nanti ketika kita defensif, kita pasti akan diserang gitu ya. Kalau kita bergerak, melakukan suatu amal, itu akan ada serangan-serangan. Nah, itu kita butuh defensif dengan perlindungan, dengan isti'adah. Jadi ini klop sekali gitu, dua hal ini. Jadi di sini bagaimana istimewanya Al-Quran itu, hubungan antar surat, istilahnya munasabat, itu ada para ulama kita yang berfokus mengkaji tentang korelasi atau hubungan antar surat. Ya, surat sebelumnya dengan sesudahnya, kemudian ada kelompok surat-surat gitu ya. Ah, itu indah sekali ya. Nah, termasuk Anas ini ya. Ya, itu berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Ya. Bahwa nanti di Al-Fatihah ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada alhamdu di situ. Ungkapannya dengan alhamdu. Ini suatu isim atau kata benda, dia permanen. Kemudian di surat An-Nas ya, kita membaca a'udzu. Ini suatu fiil. Suatu fiil itu dia temporer. Ini unik ya. Alhamdu itu isim kepermanenan kita berikan untuk Allah. Alhamdulillah. Segala pujian, segala ucapan terima kasih, ya itu kita persembahkan untuk Allah. Dan
Karena Allah tahu kita ini nggak mampu continue untuk memuji dan berterima kasih kepada Allah, dan itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, maka dengan menggunakan isim di situ. Ya, fix permanen gitu. Kita nggak memuji Allah pun Allah tetap terpuji gitu. Dan kita tidak memuji Allah, ada yang memuji Allah. Ya, di saat yang kita tidak memuji Allah gitu ya. Nah, beda dengan a'udzu itu dinisbatkan kepada diri kita manusia, bahwa manusia itu dalam meminta perlindungan kepada Allah sifatnya temporer memang. Dia nggak bisa konsisten. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Nah, pentingnya kita senantiasa mendapatkan tadkirah, mendapatkan peringatan-peringatan supaya kita mendapatkan reminder gitu. Teringat lagi, teringat lagi. Tidak hanya agenda iftar yang kita catat ya, ada remindernya, tapi ini terhadap bahaya ini, a'udzu ini dengan fiil, memang kita ini temporer untuk meminta perlindungan kepada Allah. Nah, kita masuk ke surat An-Nas, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sedikit tentang keunikan ayat. Ayat ini kan tidak bisa ditranslate menjadi bahasa apapun. Surat juga sama, ya surat, ayat ya ayat. Itu nggak bisa ditranslate ke bahasa apapun. Karena dia unik gitu ya. Salah satu keunikan ayat itu, dalam satu ayat bisa jadi mengandung banyak kalimat. Jadi titik, ada kalimat kedua, ketiga, sampai banyak kalimat, tapi dalam satu ayat. Contohnya di surat atau di ayat kursi, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Itu satu ayat tapi ada 9 kalimat. Apalagi di Al-Baqarah 282, ya, itu satu halaman penuh tapi hanya satu ayat. Itu banyak sekali kalimat. Tapi ada juga satu ayat itu tidak mencakup satu kalimat. Atau kebalikannya, satu kalimat itu mencakup banyak ayat. Jadi masih belum selesai kalimatnya, udah selesai ayatnya gitu. Ya udah selesai ayatnya, udah selesai ayatnya gitu. Nah, di surat An-Nas, kalau kita baca, ya, kita coba tebak-tebak ya. Kita baca terjemahannya dulu. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Kira-kira ini ada berapa kalimat ini ya? Dalam 6 ayat ini ada berapa kalimat? Nah, ini satu kalimat. Jadi di sini kita ketika ayat itu berakhir, Allah mengajak kita itu berhenti sejenak dan memikirkan ya, ayat itu gitu. Ar-Rahman. Itu kan berakhir ayatnya, Ar-Rahman. Tapi belum selesai kalimatnya sebetulnya. Kita diajak untuk merenungkan Allah sebagai Ar-Rahman itu yang sangat-sangat sayang kepada kita. Ya, kita disuruh mengingat kasih sayang apa yang kita rasakan gitu ya. Tiba-tiba ayatnya kalau kita lanjutkan Allamal Quran. Nah, kok bicara tentang pengajaran Quran? Berarti itu yang top priority ya. Itu yang paling tinggi rankingnya ya tentang kasih sayang Allah itu tentang pengajaran Quran. Nah, ini juga sama. Ini hanya satu kalimat di sini ya, hanya satu kalimat tapi dipecah gitu. Ya, dipecah ya. Jadi ada dua bagian besar di sini. Mulai dari ayat 1 sampai 3, Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinnas itu satu bagian. Bagian keduanya sisanya sampai ayat 6. Jadi ini ada rahasia ya bagaimana memaknai suatu ayat. Salah satu pesannya adalah ketika membahas satu ayat memang jangan dipisahkan hubungannya dengan yang lain. Jadi menafsirkan ayat itu yang paling bagus adalah dengan ayat lagi gitu. Nah, dengan ayat lagi, dengan ayat lagi gitu. Ya, kalau sudah begitu nanti ditambah dengan penjelasan dari hadiskah, adakah, ijma ulama dan sebagainya. Ya.